di rumah masih ada yang nyoba bagaimana metode seperti itu bisa berjalan, nyoba silakan coba aja. Karena ada juga kru dari net juga yang mencobakan, ternyata menemukan makhluk tersebut ada di ruang tamu, di kamar tidur, di dapur, dan juga kamar mandi. Itu sampai bingung, ada berapa makhluk di sana? Satu. Kok bisa gitu? Emang ruangan cuma tinggal di satu tempat. Iya. Mengenai tempat-tempat yang sering sekali didatangi oleh makhluk-makhluk yang aneh-aneh dan halus-halus, nah, kita akan bertemu dengan seorang yang sering ke tempat-tempat tersebut. Bahkan mengajak orang lain untuk ikut-ikutan takut bersama dia. Nggak kelihatan takut. Langsung saja kita akan bertemu dengan seseorang pria berambut gondrong yang berikut ini. Hari Panca. Kirain beneran udah gondrong, ternyata masih enak aja. Mas Dedi udah nggak pernah OCD lagi? Kak Dedi. Sepertinya malam ini makhluk halus nggak ada yang gentayangan. Kenapa? Bosnya kemarin. Biasanya kan pakai kudung gitu kan. Serem banget. Kita pakainya hari ponco. Kita pakai ponco. Panca. Oke. Nah, waktu awalnya ditawarkan acara yang berbau mistik. Emang awalnya dulu gara-gara apa sih kok sampai image-nya ke sana? Awalnya dulu film Jelangkung. Oh, main di Jelangkung. Oh iya, main di Jelangkung. Bener. Awal dari situ ya? Dari situ kan ceritanya kan ngejar-ngejar setan tuh, nyari ke tempat-tempat urban legend lah, kita bilang. Di situ barulah kebentuk semua image-nya ke situ. Terus waktu ditawarin di salah satu TV itu, kebetulan memang saya waktu itu udahlah coba aja gitu. Coba kan. dulu pertama awalnya. Terus akhirnya tayangannya booming. Terus keterusan jadinya. Tapi ketika ngejalanin itu sempet nggak lihat atau ketemu makhluk? Sempet, sering banget dulu. Awal-awal ketemu dulu pada waktu Lihat setan bangga banget. Sempet sering banget itu. Jadi kalau dulu waktu pertama kali episode 1 gitu ya. Itu kan memang baru gitu ya ketemu. Dulu kejadiannya waktu di syuting di salah satu rumah di daerah Ciputat. Dulu main Jakarta dulu. Rumah itu kayak rumah ada gebyok Jawa gitu. Nah, terus waktu opening dari dalam keluar gitu kan. Di dalam kosong gitu. Pas ya udah siap-siap, oke. Siap, tutup pintu. Tutup pintu sendiri tuh? Sendiri, tapi ada orang di bawah lagi jongkok. Siapa nih? Latin kan, siapa? Kirain gitu. kru? Kirain kru gitu. Kirain orang lighting atau apa gitu kan, lagi duduk dalam jagain. Diem aja, kok mukanya pucet gitu. Kenapa kok sakit gitu, saya diem aja. Ternyata baru udah kan take kan langsung opening, terus udah retake, masuk lagi nggak ada. Terus nanya siapa sih gitu, dalam nggak ada orang gitu. Di situ baru kayak gitu satu. Tapi bentuknya tuh manusia, maksudnya manusia kayak kita kayak. Iya, manusia. Karena itu pertama kali atau sebelumnya emang udah biasa ngerasain yang hal-hal kayak gitu? Kalau waktu film Jelangkung memang tempatnya lokasinya serem juga, memang ada juga. Tapi belum sempat ngelihat yang kayak gini gitu, yang frontal gitu. Frontal. Kalau itu beneran pertama episode 1 ditunjukin gitu. Oh, kayak gitu. Dikasih tahu sama mereka gitu. Begini loh, kamu kan tahu banyak kayak teman-teman kayak saya. Perkenalan gitu kan. Jadi setelah episode berikutnya jadi kepengen tahu. Jadi pengen belajar gitu tentang hal-hal seperti ini. Jadi dipelajari lah, udah gitu sesuai dengan kebutuhan juga kan. Jadi host acara mistis harus tahu bentuknya kayak apa, ini kayak apa. Takutnya kan ada aja kan paranormal yang bohong apa gitu kan ada. Oh kalau misalnya si ini lihat ini, oh benar ini gitu kan. Bentuknya gini sebelah situ gitu kan. Wah. Adanya gitu kan. Jadi setelah tahu malah pengen tahu, jadi makin penasaran, jadi pelajari. Kalau kita mungkin setelah tahu malah pengen kabur. Betul. Iya, bagaimana caranya. Nah, berbicara mengenai pengetahuan masyarakat mengenai makhluk halus ini, sosial media juga ternyata berperan penting dalam memasyarakatkan informasi seperti ini. Memang impactnya ada yang tambah serem, ada yang jadi menganggap ini sebuah fenomena yang mesti kita maklumi gitu ya. Langsung saja kita akan bahas seperti apa pembahasan mereka adalah di Ada Apa di Sosial Media. Kali ini
kita akan menampilkan beberapa video di YouTube yang diupload di YouTube tentang penampakan-penampakan, tapi di antara penampakan tersebut ada juga video-video usil lah. Yang pertama adalah video ini diupload oleh akun Night Ghost House dan kita akan lihat cuplikannya. Ini adalah CCTV di sebuah kantor di Jepang. Teng teng teng. Itu dia. Itu. Cantik kan? Oh cantik. Iya. Itu kali nggak tahu deh. Karena kantor itu dipercaya orangnya udah pulang semua, udah dikunci. Tapi kok ada tuh? Tapi ada ya. gitu. Berikutnya? Berikutnya video ini diupload oleh akun YouTube Xfile 091. Kita lihat cuplikannya. Ya ini dia nih. Ini dia nih. Ini adalah Ini yang diupload di akun YouTube Xfile 091. Demon Caught on Tape. Jadi ada setan-setan. Oh, jadi itu makhluknya pas disorot itu bangun gitu. Nggak ngerti. Kayaknya sih gitu ya. Nah itu yang bawa kamera terus kemana gitu, kabur langsung. Dimakan gua rasa. Sama si tuyul itu. Nah ini Ada juga lagi? ada video yang diupload di YouTube. Coba kita lihat dari Andro Sedik Max. Itu dia tuh. Itu dia tuh. Apa? Itu dia tuh di balik pintu di kacanya tuh. Itu digituin sama dia tuh. Apaan? Enggak. Tuh di kacanya tuh. Itu di kacanya. Nah. Tuh. Apaan? Kok takut sendiri sih gue. Itu di kacanya tiba-tiba orang pegang dari pertama tangan dulu. Kemudian deket gitu kan. Dia udah kayaknya udah sering makanya ditandain sama dia tuh. Nanti kita buka sendiri aja di YouTube-nya di youshow.com ya. Iya, kalau misalnya mau lihat secara langsung. Tapi sebenarnya tempat-tempat yang memang sering dikunjungi sama makhluk-makhluk gaib itu sebenarnya kayak pohon itu ada nggak sih pohon-pohon tertentu yang mereka sukai? Ada. Pengalamannya. Nah, sebenarnya kan kayak manusia juga kan. Itu kan bangsa jin semuanya. Iya. Jadi mereka menempati ruang yang kosong. Kalau misalnya kayak kita gitu, kita ada mati ya. Kalau mereka kan enggak. Gak ada mati. Tetap Iya. makin lama makin ada. Dan kalau di Islam gitu kan ada yang namanya korin. Heeh. Jadi waktu mati jasad itu diambil sama bumi, Heeh. ruhnya kita diambil sama Allah, korinnya tetap ada di sini. Makin Oh, banyak. Makin banyak ya Dan berarti. mereka Ya. menempati ruang yang kosong. Kalau Jadi- semuanya menampakkan kan berarti rame banget Nah, kan? iya, Iya. Katanya kan Tapi kalau emang makin memang ada. beneran bisa melihat itu emang semua tuh rame gitu kayak katanya kayak gini aja, bener-bener kayak apa? Ada keluarga gitu Ya ya. betul gitu ada Nah, tapi keluarganya. kalau ngomongin soal tempat-tempat yang dikunjungin kan berarti sebuah tempat yang misteri. Mereka suka sama hal-hal misteri, makanya mereka berwisata misteri. Kita lihat tayangan berikut Ini ini. dia. Wismis. Kenapa Wismis bisa terbentuk? Awalnya dari sebuah thread yang ada di kampus mengenai tempat-tempat angker yang ada di Bandung. Wah, sepertinya bikin kita pengen tahu ya. Pengen tahu enggak, saya pulang mendingan. Maksudnya jadi penasaran gitu. Wisata, bagian wisatanya di mananya gitu ya. Wisata tuh kan biasanya senang. Tapi kayak apa? Lawang Sewu gitu tuh sekarang jadi objek wisata. Jadi objek wisata. Iya. Jadi ada Dulu apa? katanya ada yang penampakan di situ orangnya meninggal. Enggak, itu gosip aja. Gosip ya? Gosip. Oh, setannya udah meninggal tapi? Tapi emang tempatnya serem. Serem. Tempatnya emang benar-benar serem. Heeh. Cuman memang sekarang dijadiin objek wisata. Ada guide-nya gitu ya? guide-nya gitu. Jadi Males. seru juga sih sebenarnya. Enggak seru. Bagaimana kalau kita langsung undang aja mereka yang sering sekali berwisata mistis. Mereka akan memberikan pelayanan seperti apa untuk orang-orang yang ingin melihat makhluk-makhluk tersebut. Biasanya kalau wisata kan yang seru, selfie, gitu. Kalau wisata mistis apa? Kuntilanak sini. Enggak juga kayaknya ya. Langsung saja inilah dia, komunitas wisata mistis.
Iman. Ricky. Silakan, Dan kita Dadi. pindah di belakang apa gimana nih kita? Depan. Oh, maksudnya depan. Kemis aja, kemis. Sini. Ya. Nah, Oke, wisata mistis. Dari Wismis. namanya aja angker gitu ya. oh. Ini idenya kenapa mau bikin wismis sih? Penasaran ke cerita-cerita yang berkembang di masyarakat ya. Heeh. Kita ingin membuktikan apakah tempat itu memang angker atau enggak seperti itu, dan mengobati rasa penasaran kita gitu. Nggak ada gitu, paket gitu. tour gitu misalnya. Tiap 2 hari ketemu pocong, 2 malam. Untuk sementara kita masih konsepnya jalan-jalan bersama, berkunjung ke tempat yang bisa dibilang katakan angker, sambil kita belajar sejarah dari tempat itu bagaimana. Oh. Dan Kenapa mitosnya angker bagaimana. juga Iya, ya? Bagus dari ya. tempat itu gimana gitu. Pernah menemukan hal-hal yang aneh-aneh? Sejauh ini ada aja beberapa banyak juga gitu. Contohnya yang paling Contohnya- sering, yang gampang ditemui oleh setiap yang diajak sini pasti ketemu gitu misalnya. Kalau ketemu secara langsung fisik itu jarang ya. Jarang. Kebanyakan tuh biasanya dia sekelebat bayangan putih, terus ada seberkas sinar biasanya seperti itu. Ada. Di sini ada bisa lihat goib nggak? Kebetulan nih. Hah? Belakang. Hah? Nah, Ricky. Lihat apa, Mas? Siapa? Bisa lihat goib? Coba di ruangan ini ada di daerah mana? Halus banget deh. Hah? Ada beberapa sih. Beberapa? Lumayan. Di tempat Tempat penonton penonton bangku ada nggak? Jangan-jangan ada yang bukan penonton lagi? Ada sih rata-rata yang di atas. Di atas. Itu lagi jalan-jalan di situ. Di atasnya penonton. Di atas yang penonton. Oh, Oh, di atasnya penonton, Di atasnya jangan khawatir. penonton. Oh. Duduk di atas dong dia. Iya. Kakinya berarti kegantung tuh di atas kepala. Bentuknya apa, Mas? Bentuknya sih kalau yang saya lihat sosoknya perempuan. Kalau di belakang di daerah mana? Di belakang Sini. Hari juga ngerasain. Di tempat duduknya Ari? Udah mirip. Tapi kalau di belakang ini emang ruang nunggu, kalau lagi nunggu mau keluar pasti ini muter-muter di belakang situ. Berarti ada tuh yang di gelap ini. Oke, kita ke tempat lain kalau gitu nunggu. Bawa alat pukul nggak Ri kalau bisa ke sana, ntar kalau Iya, bawa jalan alat lagi bawa alat pukul lagi kan. Hari itu penasaran kalau bisa sampai ketemu mau dipukul isinya apaan kayak gitu. Tuh Kak, jadi kalau di rumah tuh misalnya ada yang aneh-aneh, di rumah kan di rumah itu ada kejadian mistis karena di rumah tuh intercom itu selalu nyala jam 3 pagi. Ada alarmnya kalau itu. Bukan, memang intercom kamar karena kamar tulisannya grandma, sedangkan neneknya itu kan udah pindah ke Palembang. Kamar itu kosong, udah nggak ada teleponnya juga, tapi nyala tuh, ter grandma setiap malam. Kalau sekarang kadang-kadang gemes tuh bawa ini, dari takut sampai gemes. Mana sih kita angkat teleponnya? Kesepian, mana? Masuk kamar grandma. Sini, gitu, udah gemes. Dipukul keluar apa sih gitu sampai begitu. Jadi nafsu nih. Tapi untungnya selama ini belum ketemu. Belum. Jangan sampai lah. Takut juga. Selama wisata pernah nggak ada yang serupan? Pernah sih, ada beberapa Ada yang kesurupan. Tapi udah siap-siap penangkalnya nggak? Ya di wisata mistis ini kan kita ada bagian tim metafisik. Jadi ya kalau di wisata mistis mah biasa dibilang CS, tim CS, cleaning service, bersih-bersih. Oh my god. Yang boleh ikutan wisata mistis siapa aja? Bebas. Umum, bebas, umum. Semua Bayar, bebas. bayar gitu? Kita sejauh ini free. Oh, free. Bagi yang ya, hobi yang sama, minat yang sama, kita gabung ayo bareng-bareng. Komunitas ya hobi. gitu. Oke, yang kepengen lihat makhluk-makhluk seperti Indra Bekti, monggo. Daftar aja ke wisata mistis. Nah, berikut ini kita akan tes mereka semua ini mengenai pengetahuannya soal sesuatu yang gaib. Oh, main jelangkung gitu ya? Jangan. Bukan jalan pulang kayaknya ya. Kita akan tes segmen berikutnya di Celeb Challenger, kemana-mana hanya di Tuna Show.